Silakan. Oke, thank you Ji. Apa nih Ji namanya Ji? Ini karamel macchiato biasa. Karamel macchiato. Ini macchiato spesial katanya guys, soalnya ini gak ada di menu. Ya Gak ada kan? di menu khusus, Bismillahirrahmanirrahim. dibikinin langsung dadakan. Gini Hmm, posisinya. Bentar. enak banget. Gimana? Enak, enak. Ini bestseller di Kopi Lakem ini apa Ji? Kalau untuk best seller sih sebenarnya ada dua, ada kopi Hmm. susu lakem sama lemon kocok. Itu kebetulan menu signature di kopi lakem ini gitu. Mm-mm. Yang nggak ada di kedai kopi lain. Jadi racikan khusus Oh, dari racikan kopi khusus lakem. ya Ji. Ini baru pertama kali sih aku kesini. Udah lama kenal juga sih sama dia tuh, cuman kalau main kesini ya baru kali ini. Beda ya kalau yang punya kopinya tuh air putih gitu, cukup air putih. Air putih dulu aja lah. Bosan ngopi terus. Bosan nanti sama lambung yang ada. Kegiatan hari-hari gini aja Ji. Ya kalau kegiatan sehari-hari ya kalau nggak ada kerjaan ya nyantai di sinilah. Itu nongkrong di tempat usaha sendiri. Iya sih, enak juga kalau udah punya tempat usaha sendiri tuh ya udah tinggal kesini aja gitu. Jadi tempat nongkrong daripada nongkrong di orang lain kan harus beli tuh Nah, spend uang itu lagi. Di sini kan ngopi gratis nggak sambil harus beli itu. nyari uang kan gitu. Cuan. Pitching-pitching orang sini dong, ini Gini. main ke tempat kopi gue Ajakin gitu. orang gitu. Gitu. Ya kayak ginilah kalau kesibukan sehari-hari kalau nggak ada kerjaan ya paling kesini sih. Karena kalau misalkan mau kesini, ini namanya Kopi Lakem. Alamatnya di mana Ji? Alamatnya di Kampung Giri Harja, RT 1 RW 1, Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung. Jadi untuk Lebih terkenalnya tuh Kampung Seni. Oh ya, gue disclaimer dulu ya, intermezzo dulu. Kenapa ini kamu bisa dibilang Kampung Seni gitu? Jadi memang si Giri Harja ini terkenal sama seni wayang golek sama lukisan. Dari dulu memang maestro dari seni lukis terus seni wayang itu memang kediamannya di sini gitu, dan ini udah jadi kayak apa ya, kayak turun temurun gitulah, udah beberapa generasi yang pada akhirnya ya si gelar kampung seni itu dikasih sama Bupati Bandung pertama. Oh iya. Kalau sejarahnya ya gitu. Yang aku tahu kayak gitu. Tapi dari keluarga Panji sendiri ada gak yang terjun ke dunia seni? Kalau keluarga besar mah ada. Nggak ada. Kebetulan ya mungkin Aku doang. yang sekarang ya mungkin ada main ke seni lah gitu ya. Maksudnya. Walaupun seninya bukan seni budaya sih sebenarnya, lebih ke ya berkesenian aja lah, ngebuat karya gitu. Sih. Masih masuk ke dunia entertain lah gitu kan? Ya. Kalau keluarga besar kayaknya nggak ada sih. Ini juga nggak tahu mahiwal sorangan lah aku tuh sebenarnya mah. Sama lagi aingnya di keluarga sorangan mah mahiwal gitu kan. Mahiwal bae lah. Jadi harus ada pembeda, Ca. Iya. Anak tuh pasti ada perbedaannya gitu. Ada yang satu ke sini, yang satu ke sana gitu, yang satu ke sana gitu. Minatnya beda-beda lah gitu. Ya mungkin aku agak melenceng nih dari minat saudara-saudara aku sama adik-adikku yang lain. Kalau boleh tahu yang kata lu aing mah mahiwal sorangan cenah. Kamu lebih kemana? Apanya? Terjun ke dunia seninya atau kan kalau dari keluarga aku, jujur dari keluarga aku sendiri itu backgroundnya tuh kayak bener-bener ustazah gitu. Aku kan kayak nyeleweng gitu ke dunia nyanyi, gitu. Entertain, dangdut segala macam misalkan. Kalau Panji kamu? Kalau sebenarnya kalau keluarga mah rata-rata memang di apa ya, kayak petani gitulah. Maksudnya memang dari dulu kakek terus uyut yang aku tahu tuh memang mereka lebih fokusnya ke pertanian gitu kan. Nah kalau keluarga yang kayak bapak ibu sendiri sebenarnya lebih ke udah kerja aja gitu. Kayak adik ya udah standar kerja gitu kan. Nah, kalau aku memang kayak mahiwal, bisa di mahiwal itu karena pertama punya kesukaan yang beda gitu kan. Maksudnya kayak aku sekarang main di musik pun musik yang lebih ke yang gogorowokan lah, underground gitu kan. Apa sih namanya ini tuh yang gogorowokan? Ya death metal lah gitu, death metal. Iya, death metal. Aku kalau musik lebih ke situ. Terus ya sekarang kayak mungkin kalau di keluarga sendiri ya yang baru usaha juga memang kayaknya baru aku doang. Karena kebanyakan ya mereka kerja. Jadi ya bisa disebut mahiwal teh eta benernya. Jadi kayak ya melenceng sorangan nih sih. Tapi mahiwal itu dengan kegiatan yang positif gitu. Iya lah, ya maksudnya masih ranahnya mungkin positif lah ya. Maksudnya kayak berkarya terus bikin usaha juga kan, usahanya juga bukan usaha yang
macam-macam gitu kan. Ya salah satunya inilah gitu, tempat kopi gitu kan. Kamu kedai kopi kan gitu. lebih suka ke yang death metal segala macam gitu. Terus motivasinya you buka kedai ini tuh dari mana gitu? Nah, jadi awalnya sebenarnya ya kenal kopi itu karena dari aku main musik. Jadi aku sempat punya temen, dan temen ini nih yang awalnya memang jadi ngeracunin aku di kopi gitu. Jadi kayak lihat prosesnya tuh kayak memang ternyata bikin kopi itu nggak cuman nyeduh kopi sama air doang gitu. Jadi ada beberapa step, ada beberapa hal yang bagi aku sih itu seni gitu. Maksudnya kayak nggak cuman yang neduh air doang udah gitu kan. Ada artnya Ada juga gitu. ada artnya, ada apa segala macam lah gitu. Jadi awalnya tuh karena memang dari musik, terus kenal teman, kebetulan teman ini memang main di kopi, yang pada akhirnya ya aku mulai tertarik lah sama dunia kopi gitu kan. Awalnya dari iseng-iseng belajar bikin sendiri di rumah gitu, ngulik-ngulik kopi, dan pada akhirnya ya kepikiran lah ada rezeki, ya pengen buka, ibaratnya awalnya sebenarnya buat tempat checkpointnya anak-anak lah gitu. Kayak tempat nongkrongnya anak-anak awalnya kayak gitu. Jadi kayak kalau nongkrong udahlah di tempat aku aja nih gitu, maksudnya awal-awalannya biar kita nggak usah nongkrong di luar, udah aja di tempat kopi aku gitu. Udah makan kamu udah warga asli sini, Yalah, pasti relasi teman-teman juga banyak ya. Udah kamu bikin coffee shop dan udah nongkrongnya di tempat gue aja gitu. Gitu sih. Jadi kayak kan karena gini Cak, kayak aku juga banyak kan teman-teman dari luar kota gitu kan, kayak datang ke Bandung, ya udah daripada dibawa ke yang lain ya udah aku ajak, udah ngopi di kedai aku aja gitu kan. Menghasilkan juga gitu. Kan. Ya gitulah. Jadi irisannya memang ada dari awalnya main musik, terus punya kenalan, terus main ke kopi, ya pada ini ya udahlah terjun di bisnis kopi ini aja gitu. Oke sih, Kak, apalagi suka kopi gitu. Wah, ini passion gue di sini. Iyalah, agak masih masuk lah ya. Dibanding aku bikin kayak wedang gitu kan, bajigur. Kayaknya rada ini, kalau kopi mah masih ada rada keren anak mudanya. Ya, betul. Apalagi ngelihat dari look maneh gitu, kayak anak skena banget, cok gitu. Anak skena. Kalau misalkan di daerah Bandung kota kalau di Jakarta itu kayak anak Senopati banget gitu. Jaksel gitu literally. Mohon maaf, Mi boleh minta tolong saya sok, sambil aja gitu. Kalau ngerokok nggak apa-apa. Santuy. Santai ya. Santuy aja, ngerokok aja. Kayaknya biar nggak apa-apa. Biar lebih santai. Yang satu ngerokok, ngopi, Indomie. Emang paling the best tuh Indomie buat mengganjal perut. Tadi dikarenakan ada insiden ya. Panas apa? Insiden yang tidak terduga tuh. Teknis lah, teknis biasa. Seperti itu gitu. Tadi tuh sampai mana ya, kita lupa. Ya kalau ini sebenarnya kita juga ada makanan. Oh iya benar. Karena kebetulan yang pegang makanan ini memang yang buka makanannya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku sih cuman kopi doang. Jadi kebetulan ada lahan dan aku sewain lah buat makanan. Jadi beda manajemen, cuman satu dengan satu cita-cita yang sama gitu. Betul. Cuman kebetulan ini tuh dia kerja sambil usaha, jadi ya kesininya udah pulang kerja maghrib lah gitu. Jadi memang kalau makanan memang buat sekarang cuman buka di sore hari, ya sore ke malam gitu. Makanya sementara mah kita support dulu UMKM yang ada di sekitar sini lah. Ya betul lah, harus saling menguntungkan gitu, jangan mau menang sendiri gitu. Jangan kayak yang apa sih? Lupakanlah. Ono sebelah. Oke Ji. Sekarang lu punya pacar gak sih? Belum lah, nanti masih fokus dulu ke kehidupan dulu lah. Memperbaiki kehidupan dulu lah. Harus settle dulu gitu ya. Yalah, sambil lah. Juga gitu. kalau ada sudah didekatkan mah mungkin adalah gitu. Kalau sekarang mah ya fokus dulu ke hal yang sudah dijalani dulu aja lah gitu. Lu terakhir pacaran kapan? Jadi bahas, jadi kepercintaan juga ini ya. Kemana aja weh ngalurnya? Kalau bener-bener pacaran mah terakhir 2018 ya. 2018. Buset lama banget, 18, 19, 20. Berapa tahun ya? Berarti 7 tahun. 7 tahun lah. Tapi pernah sempet deket sama orang-orang enggak sih? Ya kalau temen deket mah adalah gitu. Cuman kalau yang dulu mah kan kalau pacaran tuh jadi kayak ada kita nembak gitunya, itu mah ya 2018. Cuma kalau kesini mah ya kayak temen deket aja lah gitu.
Karena sekarang udah pegangan tangan aja udah disangkain pacaran. iyalah gitu. Ya kalau dewasa mah mungkin kayak ya udah gitu, maksudnya kayak kalau misalkan nemu yang cocok ya mungkin langsung lah ngajaknya ke hal yang Ya ke gak arah usah, yang lebih serius mungkin ya. gak usah pacaran ah capek Kan kata gitu. ini juga mending langsung nikah lah gitu. Langsung nikah aja, gak usah lamaran bla bla segala macam. Tahu gak sih kalau cek orang Sunda mah jahat duit, enggak sih langsung kawin gitu. Betul. Jangan buang-buang waktu. Tapi ada tapinya nih, kita emang dari awal tuh rencana Tuhan tuh emang nggak tahu ya seperti apa, karena mungkin bukan jodohnya juga. Emang per omongan dari awal tuh kayak udah aku mau udah gak mau pacaran lagi, udah capek bla bla segala macam. Di saat kita udah menjalani hubungan nih, udah seiring berjalannya waktu tiba-tiba putus juga gitu. Itu kan gimana ya, apalagi di umur kita sekarang gitu. Masa sih gue harus putus lagi gitu ya kan. Capek loh buat mengenal orang baru lagi, buat harus bonding kitanya sama, kan sifat manusia itu tidak sama gitu ya kan. Jalanin aja dulu gitu. Nanti juga ada waktunya lah. Mungkin waktunya belum tepat, nanti juga bakalan nemu orang tepat di waktu yang tepat. Betul, lebih baik nikah terlambat sama orang yang tepat daripada buru-buru ujung-ujungnya cerai juga. Nah, gitu. Jangan Gitu loh. Nikah itu bukan FOMO-FOMOan, Bos. Betul, bukan ajang-ajang gengsi. Bukan ajang-ajang gengsi. Gitu ya kan, bukan perlombaan. Itu ibadah kan. Jadi iya, betul, ibadah iya, terus nikah itu bukan sehari 2 hari, selamanya ya, gitu. Nyari partner hidup lah. Bukan nyari partner hidup yang bisa diajak ngobrol, nyambung, sefrekuensi sama kita, nyambung sama kita gitu. Kalau misalkan cuma sekedar saya suka, saya cinta gitu ya kan, tidak menjamin sih gitu. Jadi sekarang mah menjalani dengan have fun aja gitu. Jalanin aja. Apa yang bisa dijalanin, apa yang sudah dijalanin, ya jalanin dulu aja lah, fokus sama hal itu. Betul. Kayak apa ya, kalau kata orang anak-anak Jaksel tuh apa sih, kayak menjalani hidup aja sekarang mah, ada yang nyangkut ya udah, kalau enggak ya udah gitu, sok silahkan. Tapi yang sepengalaman gue tuh kayak ada yang mau ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Jangan kayak gitu juga, itu pengalaman di gue gitu, karena kita tuh harus berusaha juga gitu. Walaupun mau ya udah. Ya ibaratnya ikhtiarnya mah tetap dijalanin, cuman ibaratnya nggak terlalu ekspektasi kayak gimana lah. Gitu. Ya kalau sudah didekatkan mah ya otomatis nanti juga bakalan ada lah gitu momennya. Gitu sih. Sesakit-sakitnya lu sama pasangan tuh pas apa gitu? Apakah kamu pernah diselingkuhin atau apa kesalahan pas dulu pacaran sama? Kalau dulu sih seingat aku masalahnya mah sebenarnya gara-gara waktu lah. Ya sempet lah yang pacar terakhir gitu ya. Karena waktu dulu memang aku tuh kerja sambil usaha juga ngebangun ini, awal-awalan ngebangun si kedai kopi lah gitu. Jadi memang aku tuh sambil kerja juga, Ca. Jadi kan kayak gini, aku kerja dari pagi gitu ya sampai sore. Sore terus udah pulang kerja tuh aku langsung nih buka kedai, karena waktu itu memang posisinya juga karena baru ngebangun, ya aku urus sendiri lah gitu, masih sendiri gitu kan. Ya mungkin ngerasa si pacar aku ini susah banget nyari waktu aku, padahal aku sebenarnya memang kayak ngusahain lah, kayak oke, dia hari Minggu libur ya aku sebisa mungkin kalau misalkan memang momen dia pengen jalan yuk, ya udah aku kondisikan di kedai, maksudnya kalau tutup pun nggak apa-apa, cuman ya ada miskomunikasi yang pada akhirnya dia nggak enak ke aku nggak tahu ternyata dia aku ada masalah di hal itu. Jadi ya ada masalah-masalah lain numpuk ya, pada akhirnya udahlah. Ya tapi alhamdulillahnya kalau aku sih secara baik-baik ya, maksudnya kayak sekarang hubungan juga silaturahmi masih ke jalan gitu. Maksudnya kayak aku kadang suka minta bantuan dia juga kadang ya udahlah. Cuman bedanya mungkin ada batasan-batasan yang nggak bisa sedekat dulu gitu. Ya pasti ada. Aku juga menghargai dia lah gitu. Yang aku alamin yang sudah gitu, kalau misalkan kalian mau cowok yang setiap hari ada, setiap dibutuhkan ada, lu cari aja mau kondo sama pengangguran gitu. Kalau misalkan mau yang kaya ya udah, lu harus berkorban waktu gitu. Intinya gitu, sekarang mah hidup mah realistis aja, tanpa duit juga sekarang nggak jalan gitu. Kalau misalkan nongkrong gini juga gak ada duit susah, Cok.
ini dalam hati banget ya. Ini tentang curhat ya, curhatnya bisa. Tina jero hate pisan itu. Jadi sebenarnya ini mah vlog curhat. Podcast curhat sebenarnya mah. Padahal yang gue Podcast tanya-tanya tuh dia, gue hostnya, jadi gue yang terjebak sendiri gitu. Gitu. Kadang suka kelepasan ini hostnya, maaf ya. Gitu kayaknya harus minum dulu deh gue. Mau air putih atau Tidak, ini aja, ini sudah endol gitu. Sekali lagi jangan lupa datang ke Kopi ya, Lakem. untuk Yo, teman-teman yang ada di daerah Balai Endah dan sekitarnya, Buah Batu, Bojong Soang, bisa lah kapan-kapan coba nongkrong di sini. Ya insya Allah lah kita untuk masalah kopi enak lah. Jago, sumpah. Untuk harga juga relatif murah lah, terjangkau lah. Pokoknya cobain lah. Makanya kenapa aku namain ini Kopi Lakem, Ca. Jadi Kopi Lakem itu sebenarnya ada filosofisnya. Jadi Lakem tuh bahasa gaul aku sama anak-anak tuh dari bahasa kalem, santai. Jadi kalau kalem teh lakem we tuh lakem gitu. Jadi lakem, jadi kopi ini teh filosofinya udah kamu nongkrong di sini ya kamu santai aja. Betul, Anggap ini adalah tempat kamu, tempat nongkrong kamu, tempat ternyaman kamu, jadi bebas lah. Iya benar. Kok kirain tuh ada yang story panjang gitu sampai bisa ternama dan terbit lah ini Lakem gitu. Jadi kalau mau diceritain mah gini lah, aku awalan buka kopi itu sebenarnya namanya bukan ini. Apa? Namanya ideologi. Ideologi itu adalah ideo itu kan ideologi, jadi pemikiran kan. Nah, Jeep itu panggilan anak-anak aku. Jadi aku mikirnya, ini mah kopi kumaha aing gitu. Udah we nama daripada ngasih nama apa gitu, udah ideologi aja lah gitu. Nah, betul. Memang dulu konsep yang diusung sama aku tuh ideologi tuh beda pisan sama yang sekarang, Ca. Nah, kalau yang ideologi itu emang irisannya musik banget. Jadi aku pengen nge-branding si tempat kopi aku tuh kopi yang anak musik banget lah, maksudnya kayak gini. Jadi dulu tuh aku sering gitu ya ngopi ke tempat temen nih, ketika aku pengen nyolokin lagu, anjing tuh sih atau mah laguna garaning hungkul, lagu metal hungkul, cing aing buka tempat kopi pokoknya laguna kudu metal. Itu awalnya. Pokoknya mah anjir musik-musik yang gak boleh di style di tempat lain, kok aku mau di style gitu. Iya, awalnya pasti semuanya ke distract, ada sesuatu yang bisa menjadi kayak misalkan kopi ini gitu. Dari awalnya tidak bisa menyetel lagu yang gandeng-gandeng gitu ya kan. Ya udah aing nyen kopi sorangan sia tong datang ke kopi aing nyolokin lagu sia gitu. Kalian boleh komplain masalah kualitas kopi aja, maksudnya kayak produk kayak gitu ya. Tapi lamun misalkan maneh komplain masalah musik anu diputer, aing mau didengikeun dibaca kayak gitulah. Dulu memang itu idealis banget lah gitu kan. Cuman sering berjalannya waktu ya, terutama pas Covid lah ya gitu ya, kerasa banget lah gitu. Ternyata untuk mewujudkan bisnis yang idealis itu tidak gampang. Jadi kayak gini, kan mau gimana pun kita tuh butuh yang namanya jualan kan butuh konsumen ya. Terus ya mau nggak mau kita harus ngikutin pasar, Ca. Nah ternyata tren untuk di segmen terutama tempat aku di Balen itu belum cocok untuk konsep kayak gitu. Mungkin kalau di tengah kota atau misalkan tempatnya yang mumpuni buat kayak gitu ya mungkin cocok. Cuman ternyata enggak lah gitu. Terus ternyata ketika kita berbisnis idealis tuh, apalagi ibaratnya kita cuman ngendalin, taruhlah kasarnya ngendalin dari situ, itu susah, Ca, ternyata. Karena mau gimana pun yang namanya jualan, kita harus ikutin tren. Itu pemikiran itu muncul setelah Covid lah, karena waktu Covid itu kan ya hampir semua lini lah ya, maksudnya kayak bisnis atau apapun lah gitu, itu kena dampaknya banget kan. Nah aku salah satu yang kena dampak itulah gitu, yang dimana aku sempat hancur pisan lah gitu ya, kayak keuangan dan lain-lain gitu. Nah setelah Covid itu udahlah, karena memang tempat gak ketutup, terus ya modal nggak ada gitu kan, aku sempat rehat dulu. Nah aku memikirkan evaluasi lah dari pembelajaran sebelumnya gitu kan, mikir ya kayaknya sih untuk bisnis idealis kayak gini saatnya belum sekarang gitu. Maksudnya kayak nantilah, ini mah kayaknya kalau misalkan aku udah punya modal lebih atau misalkan memang punya pendapatan yang udah pasti gitu gede, baru aku bikin bisnis ini. Nah padahal kepikirlah kayak apa ya, second optionnya gitu, kayak aku suka apa lagi nih, aku suka nongkrong di tempat kayak gimana nih, awalnya kayak gitu. Jadi kayak aku tuh paling suka nongkrong di tempat kopi itu yang memang konsepnya banyak tumbuhan gitu. Jadi yang garden, maksudnya kayak taman banget gitu ya, maksudnya kayak kita teh serasa ngopi di
halaman rumah lah gitu. Oh iya. Oh, jadi Iya, kepikiran iya. kebetulan dapat tempat pun aku memulai lagi tuh dapat tempat yang agak bukit di gunung gitu. Jadi kayaknya udah deh aku mau rubah konsep tapi nggak mau pakai brand yang itu. Ya. Karena brand itu tuh secara branding sebenarnya udah kena. Jadi Ha. kayak orang-orang tuh udah mengenal Idol Jeep tuh ya coffee metal gitu, ibaratnya kayak gitulah Betul, kasarnya betul. gitu ya. Ha, ha. Sekarang kalau tiba-tiba aku geser jadi konsep yang berbeda, takutnya nanti jadi ngaruh ke branding si ini nih. Makanya udahlah aku bikin brand lagi lah gitu buat konsep yang aku yang ini gitu. Nah, awalnya memang kayak mikiran apa ya gitu, maksudnya kayak yang namanya yang keren gitu, yang biar bisa ke brandingnya garden banget gitu. Betul, Aku nyari beberapa option cuman dirasa kurang cocok. Nah pada akhirnya temen aku nggak pas gitu, aku mikirin ya aku ajak sharing teman-teman aku gitu, terus teman-teman aku bilang ya masukan gini lah lakum yang kayak gini ini kapanggih. Nah aku jadi kepikiran jing lakum alus aginya gitu kopi lakem gitu, kopi santai, kopi kalem gitu. Iseng berarti iseng berarti nemu nama ini tuh. Celetukan temen aku sebenarnya kayak lakum kayak kapanggih gitu. Cing nanya lakum harus oke gitu. Udah mah lakem namanya bagus, terus ini konsepnya juga apa ya? Merealisasikan diri kamu juga betul, gitu ya kan, bahwa gitu, ini passion aku di sini, kesukaan aku di sini gitu. Jadi masih ada irisan passion aku. Jadi nggak yang nyebrang banget gitu. Nggak nyebrang banget gitu. Nah gitu. Cuman disesuaikan mungkin dengan ya kayak aku lebih ikutin tren sekarang, terus kayak ya aku nggak mau terlalu, kalau ada konsumen yang nggak suka musik metal ya aku nyetel musik kekinian kayak gitulah. Betul. Jadi kan kalau dulu mah nggak bisa Ca, jadi anjing pokoknya aing kudu timimiti bukan tapi kan ketutup lagu metal anjing. Kalau sekarang mah iya enggak lah gitu, karena mengikuti tren juga gitu. Pokoknya apalagi di Bandung ini yang aku tahu gitu ya kan, tempat mau sepencil apapun, mau sejauh apapun, kalau itu lagi viral itu pasti disusul. Ya, betul. Jadi memang sekarang kan dulu sempat ada kayak apa ya, kayak hukum tempat strategis tuh harus di pinggir jalan gitu kan. Betul. Kalau sekarang sih kayaknya bisa terbantahkan karena udah ada sosmed mungkin ya. Maksudnya kayak media tuh lebih gampang menjangkau semuanya gitu. Jadi kita nggak usah punya tempat di pinggir jalan gede pun sebenarnya, asal kita rajin upload di sosmed atau gimana juga orang-orang tuh pasti nyari gitu kan. Karena sekarang ada Google Map juga kan, udah beda lah sama kayak tahun dulu mah gitu kan. Ya sekarang mah makanya susah banget kita nyari jalan tuh kayak harus meraba-raba banget ya gitu kan. Sekarang mah enak lah nyari alamat, nggak terlalu susah. Terus kayak ya kita maininnya di promonya lewat sosial media kayak. Betul. Tapi bisa ngikutin juga zaman sekarang tuh kayak gimana yang lagi rame gitu. Lebih tren aja ya, gitu ya ikutin tren lah, mau nggak mau gitu. Ini juga sebenarnya bakal menjadi, jujur ya, yang aku lihat tuh ini kedai kamu tuh bakal maju gitu. Cuman kamu tuh amin. Ya amin ya. Tadi kamu sempat bercerita sedikit demi sedikit gitu ya kan. Kamu tuh agak gaptek di sosial medianya gitu. Ya jadi aku tuh memang salah satu orang yang nggak terlalu sosial media banget sebenarnya. Aku tuh gitu. Jadi kayak orang-orang mungkin sekarang kayak ngulik TikTok terus edit. Aku tuh rada malas gitu sekarang. Cuman kalau misalkan masalah ide tuh memang ada. Ya, cuman ketika mau realisasikan kan, kalau misalkan aku taruh kayak bayar jasa nih, itu kan lumayan nih. Nah untuk sekarang mungkin budgetnya belum ke situ. Makanya aku sempat tertinggal lah gitu untuk masalah kayak bikin konten terus promo di sosial media kayak gimana. Tuh aku sempat tertinggal gitu, Ca. Iya. Karena tadinya kamu tuh bukan di apa ya? Bukan di depan kamera juga, ya, kamu betul. lebih ke eksekusi gitu. Ya, aku sebenarnya kan memang basic aku tuh, memang aku sempat dulu digital marketing. Cuma kan kalau digital marketing lebih kemikirin kayak ini gimana penjualannya kan. Jadi bukan kayak mikirin ide kreatifnya. Kalau promo, kalau bikin konten itu kan masuknya ke ranah branding sama promosi nih. Promo gitu kan. Nah, sebenarnya itu aku nggak main di situ. Aku lebih ke kayak gimana caranya ngejual gitu aja sih. Jadi kayak kadang kumahanya lamun ngapromokeun teh da urang apalna ngejual jadi duit gitu. Betul. Kayak gitu. Ayeuna kudu ngepromosikeun nyen skemana gini segala macam kumaha ieu teh hese gitu nya. Makanya perlu bantuan orang. Nah, betul, makanya untung ketemu kan. Nah, untung ketemu sama gua. Bisa sharing lah gitu kan, kayak gimana sih Ca, kayak gini gimana. Iya, sedikit demi sedikit juga gua lumayan paham gitu. Jadi ya simbiosis mutualisme aja sih. Sekarang gini aja deh, ini kedai kopi yang menurut aku udah gede gitu. Sekarang jualan yang empe-empe cuma di rumah aja. Betul. Cuma ya kirim udah bisa. Ya berarti gini lah, sekarang kalau misalkan kamu mau usaha tuh
nggak usah punya tempat. Maksudnya gini, di rumah pun sebenarnya bisa jadi cuan. Maksudnya Bener. nggak usah harus ada, kan dulu mah kayak kita jualan baju kita harus punya toko Harus nih. punya toko dulu. Sekarang mah kayaknya kita jualan di rumah, nge-live juga. Betul. Ya udah, Asalkan bisa mau berjalan gitu kan. Bisa, jadi bukan kayak patokan lagi kita tuh harus punya toko offline store-nya lah kayak gitu kasarnya gitu kan. Di rumah pun bisa jadi, kita diam di rumah aja bisa jadi duit ibaratnya kayak gitu gitu kan kalau sekarang. Apalagi Itulah. orang lain yang kerja, aduh enak banget ya kan, nggak usah kita yang bla 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 segala macam ngurus ini ngurus itu, udah sewa karyawan. Ini lampunya mau dinyalain nggak? Boleh, udah agak gelap ya biar. Curhat apa lagi ini? Saya sih nggak curhat ya. Ya takutnya kan curhat juga nggak apa-apa, aku dengerin. Iya sih, gue udah sudah apa ya, udah capek menceritakan hidup sendiri tuh. Tapi katanya dulu juga aku jadi balik nanya nggak apa-apa ya ini sobat. Katanya kan sempat ngobrol juga, saya pernah jadi barista juga kan, sempet lah, maksudnya kayak megang kopi. Nah itu gimana? Maksudnya ada ketertarikan lah di bidang itu atau memang karena ini aku dulu pernah nyobain nih, cuman kayaknya belum sih kalau misalkan ke arah situ mah cuman baru bisa doang atau kedepannya pengen memperdalam gitu. Jujur silakan, ya. Aku jadi hostnya sekarang. Jujur ya, dari dulu pas aku udah di Jakarta juga, orang mah cita-cita kayak pengen jadi miliarder, pengen jadi ini. Gue cita-citanya apa? Cita-citanya pengen barista, jadi barista. Gitu. Udah mah pertama gue suka kopi juga gitu ya kan. Gue kayaknya pengen deh jadi barista gitu. Setidaknya kalaupun nggak punya tempat kopinya, bisa bikin kopi gitu ya kan. Bisa bikin kopi di rumah juga kalau tahu ilmunya gitu. Nah sempetlah aku diajakin part time di Cipete dulu tuh di Jakarta Selatan. Ya udah aku part time aja sama teman aku, itu yang punya juga teman aku. Jadi kok seru banget ya gitu, ngasih kopi enak ke customer tuh kayak happy gitu. Udah mah kita suka juga sama kopinya. Aku tuh pernah dikasih tester kayak jenis-jenis kopi gitu. Karena pada dasarnya udah suka kopi, jadi mau rasa apapun tuh enak gitu. Karena udah ibaratnya lidahnya udah bisa merasakan kopi lah gitu, katanya kayak gitu ya. Dan pikiran aku tuh kalau lo udah suka americano, kan americano tuh pahit, kan? Nggak double shoot aja pahit gitu, apalagi double shoot. Kalau misalkan lo udah suka sama americano yang double shoot, berarti lu suka kopi gitu. Udah bisa dibilang penikmat kopi lah. Karena, betul. Karena kan gini ya, maksudnya masalah di kita tuh dari dulu, kita tuh sebenarnya Indonesia tuh salah satu penghasil kopi ketiga kalau nggak salah ya. Oh iya. Kalau nggak salah ya ketiga. Negara penghasil kopi ketiga terbesar di dunia aja. Jadi karena kan lihat dari ya kita punya musim cuma 2 kan. Betul. Terus dari struktur tanah, terus kita masih banyak gunung lah gitu, apalagi Jawa Barat. Ya kita ngomongin Jawa Barat aja lah gitu ya. Di Jawa Barat aja kan ada beberapa gunung gitu kan yang itu tuh tiap gunung tuh bisa ada potensi menghasilkan kopi yang enak gitu kan. Betul. Nah, tapi sayangnya kadang aku melihat fenomena dulu tuh, ya mungkin sekarang udah mulai terbentuk lah kayak gini ya kopi asli teh gitu, beda kayak kapal api ya punten, kayak kopi-kopi saset kayak gitu kan. Orang-orang dulu mungkin sebelum rame zaman kopi shop di mana-mana gitu kan keikatnya ke situ gitu. Jadi kayak kopi tuh ya kopi saset gitu kan. Iya. Dikasih kopi yang benar tuh kayak kok mahal sih. Kok mahal sih? Kok nggak gini, kok nggak manis sih, kok kayak gitu gitu kan. Maksudnya kayak ya itu yang disayangin sih dulu. Maksudnya kayak jadi ketika aku lihat coffee shop ini mulai menjamur tuh ada bagusnya juga, karena jadi teredukasi banyak ke orang-orang kalau bahwasannya ya kalau kopi yang benar tuh bukannya apa-apa ya, karena ini tuh kopi yang dihasilkan dari tanah kita loh gitu. Maksudnya kayak ketika kopi rame pasti bisa menghidupi petani juga gitu kan ya. Bener. Banyak aspek lah bakalan yang kena dampaknya gitu kan, dampak positifnya dari perkembangan sekarang kopi itu gitu. Makanya ya sekarang dengan menjamurnya tempat kopi itu jadi kayak senang aja gitu, kayak akhirnya gitu kan. Orang-orang teh bisa mulai merasakan ini ternyata kopi yang bener tuh kayak gini, nggak ngebandingin lagi sama kopi saset gitu kan, karena ya secara komposisi juga beda tuh. Jangan ya secara harga mereka murah, tapi lihat dong kandungannya itu pure kopi atau enggak gitu kan. Itu kandungannya pure kopi apa enggak gitu, terus kualitas kopinya kayak gimana kan gitu. Kapangiku ibu-ibu zaman ayeuna
kopi kieu hongkol 30.000 Ya, kan maksudnya kayak mahal cenah aing bisa aja gitu. kopi hari baik oke ngan 1.500 cenah diseduh 2.000. Bener. Kayak gitu lah. Tapi gitu. kan kualitas kopinya itu yang kayak gimana dulu gitu. Fun fact, tapi dulu aku pas masih kecil gitu kan, nggak tahu umur berapa, mungkin 5 tahun. Itu tuh aku di belakang rumah tuh orang tua aku tuh tanam kopi mungkin sekitaran 5 pohon atau berapa pohon gitu. Jadi lucu gitu ya kan, aku tuh pas nenek aku panen tuh kan suka dijemur dulu, terus prosesnya tuh panjang, bener-bener panjang. Aku tuh mikirnya oh ini kopi yang tradisional yang aku pikir sekarang ya, dulu mah kayak ya udah kopi aja gitu ya kan, karena aku dulu gak suka kopi gitu, kayak harus dijemur dulu, terus abis dijemur disangrai, mencet orang Sunda mah disangrai, roasting kalau bahasa terus disangrai nanti pakai kesik. Disangrai pakai kesik itu, terus ditumbuk gitu, kayak enak ya gitu. Kita tuh hidup di kampung kayak kopi ada, kelapa ada, jadi ya udah gitu, apa yang harus disesali dalam hidup udah enak gitu. Dengan ini ya enak sih, makanya ya harus, maksudnya kayak kopi kan salah satu produk lokal ya gitu, maksudnya kayak yang sekarang tuh sebenarnya kita nanam kopi tuh kalau di Indonesia kayaknya sih mau yang enggak terlalu dataran tinggi pun bisa jadi sebenarnya, karena kan ada 2 tipe gitu kan, ada Robusta, Arabica gitu, dimana sebenarnya kalau Robusta ini adalah salah satu tipe kopi yang tidak membutuhkan ketinggian yang gimana, maksudnya nggak usah tinggi-tinggi juga mereka bisa tumbuh. Nah, memang kalau Arabica itu kan memang agak, nah ini Arabica nih yang agak spesial kan, karena minimalnya ada minimal untuk menanam biar mereka bisa jadi gitu kan. Bentar sih, lu kan tahu kopi gitu ya kan, tapi nggak tahu ya dalam proses dari dia pohon atau apa, itunya gue nggak tahu. Tapi tekstur tanah itu bisa mempengaruhi rasa ke kopi gak sih? Bisa. Aku pernah ngobrol sama temen aku, kebetulan temen aku tuh ada yang jadi ibaratnya kalau di proses kopi itu yang paling hulunya lah gitu. Jadi kayak dia dari nanam kopi sampai panen kopi dan ngolah kopi. Nah itu sangat berpengaruh sekali, Ca. Jadi si tanah, nutrisi, jadi gini, misalkan kayak kita nanam kopi nih, terus ada pohon kelapa, ada kita nanam lagi kayak pohon apa, itu tuh kadang ada nutrisi yang diserap sama kopi. Oh berarti kalau cek orang Sunda mah hieum cenah. Makanya memang kalau kopi itu setahu aku, kalau kita nanam kopi terus ada tanaman pelindung. Jadi tanaman pelindung itu yang memang jadi ibaratnya ada nutrisi lain yang, jadi si kopi itu nggak cuma pahit gitu. Jadi kayak makanya kan kebanyakan kalau di Jawa Barat sendiri biasanya kopi sama pinus. Nah itu si pinus teh kayak si kopi itu nyerap nutrisi dari si pinus gitu. Makanya tiap daerah tuh beda-beda, Ca. Kayak misalkan antara gini aja, kopi Puntang sama kopi Pangalengan lah taruh ya. Itu kan sebenarnya kalau ngomongin gunung ya sama-sama gunung, tapi karena nutrisi tanah terus kayak kelembaban dan yang ditanamnya beda-beda, itu bisa ngaruh, Kak. Itu karakternya bisa karakter kopinya tuh bisa muncul ada hal unik gitu antara Puntang sama Pangalengan misalnya kayak gitu. Iya, ada perbedaan. Ada perbedaan itu. Walaupun misalkan sama ini Arabica gitu kan. Tapi ada perbedaan gitu. Nah, itu yang aku pikir kayak kopi itu spesial gitu. Jadi kayak kopi itu kayak bisa apa ya? Bisa walaupun jenisnya sama, tapi rasanya yang keluar bisa beda gitu kan. Sekarang dari jenis dari varietas yang beda lah, dari origin yang berbeda. Belum lagi ketika dibawa ketika udah di roasting, profil roasting kan ada ya, yang kayak ada yang hitam banget, ada yang nggak terlalu hitam gitu kan, itu kan maksudnya profil roasting itu bisa ngaruh juga kerasa gitu. Makanya kenapa bagi aku kopi itu spesial, karena dari hulu sampai ke tangan konsumen diminum itu tuh bakalan bisa jadi ada hal unik gitu, karakternya bakalan ketahuan. Jadi kayak antara aku sama kamu yang bikin, walaupun pakai alat yang sama, biji yang misalkan kopi yang sama gitu ya, cara yang sama, tapi beda tangan beda rasa loh. Betul. Yang keluarnya itu yang unik. Apa? Beda tangan. Beda rasa gitu. Beda tangan beda rasa gitu kan. Kadang ketahuan lah kita kayak, kok karakter aku kayak gini ya, karakter kamu kayak gini ya. Nah itu bisa ketahuan di kopi gitu. Beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa. Iya betul. Aku soalnya pernah beberapa kali lah gitu kayak nyobain, yuk kita nyeduh bareng-bareng, kayak misalnya aku sama temen aku. Padahal pakai kopi yang sama, air sama, alat-alat sama, bikinnya juga di sini gitu kan. Tapi pas nyobain dengan karakter aku dan cara nyeduh dia tuh
pas cobain tuh beda. Iya, Kayak pasti beda. misalkan kayak dia terlalu ngebold yang kopinya banget, aku yang nggak terlalu kayak gitu, karakternya lebih ke asamnya kayak gitu. Jadi ada karakter tersendiri gitu. Si kopi itu kayak orang yang bikin kopi tuh punya karakter tersendiri gitu dalam Ya, betul. dalam menghasilkan seduhan kopi itu gitu. Itu yang bikin aku kenapa tertarik ya. Kenapa aku bisa bilang kalau kopi itu adalah seni itu maksudnya gitu. Betul. Karena seni menyeduh kopi itu tidak hanya menuangkan air ke dalam kopi, enggak, ada proses-proses panjang lah gitu, dan memang memerlukan teknik gitu kan ya, kayak teknik itu adalah seni kan gitu. Jujur, ini kopi enak banget sumpah. Makasih. Sumpah, enak banget. Kamu orang ke 250 juta orang yang bilang ini enak. Enak sumpah. Enak gitu. Alhamdulillah kalau aku pakai. Dari manisnya itu nggak terlalu manis. Tadi kan gue udah request ya. Karena request kan. Karena request gue gak suka terlalu manis gitu. Tapi kalau soal kopi, sikat men gitu. Tapi di mata Panji itu bukan cewek yang istimewa, kopi guys. Oke, kita keluar dari pertanyaan si kopi ini. Ya. Apa bukan apa ya, dalam hidup kamu itu yang pernah kamu perbuat apa sih yang paling fatal gitu? Maksudnya fatal yang bisa dibilang kaduhung gitu atau gimana? Kaduhung. Nu bikin kamu menyesal, anjing naon sih aing kudu ngalakukan ieu baheula, membuat kamu tuh dalam hidup kamu tuh yang paling fatal banget gitu. Kalau sekarang ya, aku pernah ada penyesalan kayak gini, Ca. Jadi aku kan dulu sempat aktif di olahraga nih. Ya aku sempat lah hampir jadi di bidang sepak bola gitu ya. Aku sempat hampir jadi sepak bola atlet ibaratnya profesional lah gitu. Jadi dulu waktu zaman SMP SMA tuh aku senang banget sama main bola gitu. Sampai aku pernah ikut SSB dan lain gitulah. Itu sebelum mengenal jauh. Udah mau ini ya, udah ya, mau. Aku sampai terakhir tuh SMA aku sempat masuk. Jadi kalau Kabupaten Bandung itu kan punya klub sepak bola Persikab. Aku sempat masuk Persikab dulu. Sempat. Itu kan mau masuk Persikab itu tuh jadi kayak ada kayak apa ya? Namanya tuh kayak penyaringan kayak gitulah. Jadi seleksi gitu kan. Nah, aku salah satu orang yang lulus waktu itu sekali. Jadi sekali seleksi aku langsung jadi gitu. Betul. Sekali ikut aku langsung jadi. Itu waktu zaman SMA lah gitu. Nah, itu kan sebenarnya kayak ketika kita masuk klub yang udah profesional tuh udah ada gaji, Ca. Jadi kita tuh kayak latihan. Kenapa nggak dilanjutin? Nah, jadi dulu sempat itu penyesalan, cuman pada akhirnya aku mikirnya ya memang jalan hidup teh semisterius itu gitu. Jadi kayak gini. Ya kalau disesali sih memang sempat menyesal, tapi setelah pikir-pikir ya mungkin itu tuh salah satu bagian dari perjalanan hidup gitu. Jadi betul. sempat udah masuk Persikab. Nah, di posisi SMA itu aku mulailah yang mengenal namanya nongkrong ini, rokok minum, terus ya kan? Enggak, kalau minum masih belum. Cuman lebih ke kayak nongkrong, ngerokok terus sama musik. Nah, dari situlah aku mulai jadi kayak karena udah ya mungkin zaman-zaman SMA gitu ya udah mulai kenal sama teman-teman banyak gitu kan, terus mulai mengenal musik dan pada akhirnya jadi resep nongkrong teh gitu kan. Pulang sekolah tuh, nah itu waktu itu posisinya aku mau kejuaraan nasional tingkat profesional lah gitu kan. Nah, aku waktu itu emang lagi seneng nongkrong, Ca. Jadi kayak aku jadi latihan tuh masih ingat hari seminggu tuh 3 kali, hari Rabu, Jumat sama Minggu, karena mau kejuaraan kan jadi agak padat lah gitu. Nah, kan aku sampai sekolah nih SMA dulu ya, SMA kelas 2 lah. Nah, itu kan pulang SMA tuh dulu sekitar jam 1 lah gitu kan. Aku harus latihan jam 3 dulu di soreang kan di stadion Jalak Harupat. Berarti sekolah dari sini ada SMA 1 Dekolot di Bojong Soang lah gitu. Oh iya. Gue sempat lah. Nah, aku berdua sama teman aku, kebetulan teman aku juga lulus nih, maksudnya masuk seleksi kan gitu. Nah, bareng sama aku jadi kayak cing Ted misalkan latihan mual cing koreang alasan naonnya, aku bilang lah sama pelatihan, aduh nggak bisa ini soalnya ada tugas dari sekolah gini paling bisanya hari Jumat Minggu. Oh ya nggak apa-apa, jadi izin gitu kan. Izin ya, jadi malas lah ke latihan tuh, jadi kayak
ya mulai visi juga agak menurun, Ca. Jadi kayak nggak tahu ya ini ngaruh apa enggak ya. Cuman aku merasa ini teh ngaruh gitu ke fisik teh. Pasti. Ya karena aku waktu itu ya awal-awalan ngerokok kan pasti nggak kekontrol lah. Jadi kayak aku tuh sebungkus tuh bisa sehari loh, Ca. Anjir. Sebungkus tuh dulu karena memang aku baru ngerokok, tiba-tiba dapat enaknya lah gitu ya. Ditapa Dapat nongkrong. enaknya Ya dapat tuh. oh ternyata rokok tuh enak ya gitu kan. Nah sempet lah fisik juga agak menurun, Ca. Jadi stamina tuh kerasa pisan lah gitu. Nah kesini aku jarang latihan. Aku latihan cuma di hari Minggu doang kan. Tiba-tiba yang tanpa sepengetahuan aku si yang dari klub teh nelpon ke sekolah. Ini kenapa? Katanya ini kan mau kejuaraan, tolong dikasih izin buat siswa yang bersangkutan, aku sama teman aku untuk bisa ibaratnya mah ikut latihan di hari biasa gitu kan. Karena kan alasannya gini-gini. Oh enggak, Pak. Kita belum ada itu karena gini-gini. Jadi aku ngebohong, ketahuan ngebohong. Nah, satu waktu aku latihan hari Minggu, itu teh mau menuju kejuaraan, mau menuju pertandingan teh. Itu teh 2 minggu lagi lah. Nah aku latihan lah, akhirnya aku dipecat secara tidak hormat sebelum pertandingan sama teman aku karena akumulasinya aku udah jarang latihan, terus ya mungkin dari segi stamina aku agak udah ada penurunan gitu kan. Ya akhirnya aku dipecat lah. Tapi teman yang bareng sama kamu itu masih ada sekarang, masih di sini. Masih di sini, cuman dia juga emang udah nggak berhubungan dengan sepak bola lah. Jadi emang sudah meninggalkan, bener-bener meninggalkan dunia olahraga. Keluar jalur ya aku semuanya. Ada temen 3, cuman yang satu ini temen aku beda sekolah, tapi satu klub lah dulu di SSB gitu kan. Dia mah sampai sekarang. Ya pada akhirnya adalah beberapa temen tingkatan yang aku kenal, ya kayak pemain Persib sekarang beberapa kan Abdul Aziz kayak gitu. Jadi mereka jadi pemain pasti dalam hati gitu. Pasti dalam hati kunaon aing baheula teh kitu. Nah, gitu itulah penyesalan teh, Ca. Cuman maksudnya ya udahlah jalan hidup ya. Aku terima aja karena mungkin ya karena setelah aku pikir-pikir kalaupun misalkan kayak aku dulu jadi pemain bola ya mungkin aku nggak akan kenal sama kamu mungkin. Benar-benar. Akan kenal sama teman-teman yang sekarang kenal sama aku gitu. Ya, benar-benar. Ya itu jadi ada plus minusnya lah. Cuman ya kalau disesali sih sempat ada rasa menyesal, tapi kita kan nggak bisa ngebalikin waktu. Iya sih. Ya udahlah dijalanin aja, berarti rezekinya memang di sini. Sekarang mah memperbaiki hidup aja yang udah ada jalannya sekarang. Gitu. Ya udahlah jalanin aja yang sekarang aku jalan dulu aja gitu. Udah kalau mau nyesal, udah kita juga nggak bisa ngebalikin waktu kan. Iya, toh umur juga udah lanjut gitu ya kan. Sekarang kan biasanya gitu-gitu tuh ada maksimal umur kan? Iya, karena dulu kan aku jadi ada dulu namanya tuh ada kelas-kelas, jadi kayak gini. Kelas umur. Aku dulu maksudnya Haornas gitu. Jadi ada Haornas, ada Suratin, itu berdasarkan umur. Nah, ada yang dari situ nanti ada ke yang klub yang divisi utamanya gitu. Ya, jadi memang untuk menuju ke divisi utama teh kita dari bawah dulu lah gitu berdasarkan umur. Nanti kalau misalkan memang kita permainan bagus bisa dicabut sama yang tim inti gitu. Kayak gitulah. Jadi kayak akademinya lah, kalau misalkan di luar negeri mah kan ada akademi Barcelona. Itu dari yang tingkatan kecil dulu, ketika klub inti membutuhkan pemain ini bagus dirasa ditarik. Nah itu udah benar-benar jadi profesional lah. Wah gila sih. Ya secara gaji mungkin udah jam-jam life, enjoy life. Udah jam-jam. Udah freedom, financial freedom. Kalau di masa tuanya nanti udah ngerokok ngopi di depan teras gitu. Ya kan ngelepus gitu tapi menikmati hidup gitu. Kayak gitulah. Gitu, iya sih. Semua perjalanan hidup pasti ada proses yang membuat kita tuh ke distract bisa sampai saat ini juga. Cuman ya mungkin itu yang jadi ngebentuk aku jadi Panji yang sekarang gitu. Betul. Yang orang-orang kenal ya mungkin kalau misalkan ya balik lagi ya tadi kalau misalkan aku jadi pemain bola kayaknya sih nggak akan, kayaknya maksudnya possible-nya teh aku nggak tahu bakalan kenal sama kamu atau aku kenal sama teman-teman aku sekarang gitu kan. Itu kan kayaknya karena si dunia juga berbeda, maksudnya kayak udah beda gitu, beda jalur gitu kan. Jadi harapannya mudah-mudahan Lakem Kopi ini makin gede dan makin banyak orang yang tahu. Amin, gitu ya kan? Amin. Itulah amin. Jadi thank you Ji. Sama-sama. Udah terima kasih juga. Dipakai ya tempatnya ya, gitu ya. Sering-sering aja. Sering-sering aja. Biar banyak konten. Oke, thank you so much ya semuanya. Sampai di sini aja. Jadi, bye-bye.